Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan membaca salawat insya Allah hidup kita akan lebih enak lah. Daripada kita nggak membaca, mendingan kita membaca biar hidup kita jadi lebih enak. Enaknya bagaimana? Ya kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu nggak pernah bohong. Nggak karena kita sehari 17 kali bohong. Di mana? Udah di jalan, on the road dia bilang, ya OTW. Padahal mandi juga belum. Siapa tuh? Kita kebanyakan. Rasulullah nggak pernah bohong. Apa yang beliau sampaikan pasti benar. Karena itu adalah wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dari Rasulullah berasal dari hawa nafsunya, illa wahyu yuha, kecuali wahyu. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah kalau apa yang disampaikan Rasulullah dia tanya dulu, seperti Salman waktu itu. Ya Rasulullah, cara taktik seperti ini yang engkau sampaikan itu apakah itu wahyu dari Allah atau darimu sendiri? Itu dari saya sendiri, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, sebaiknya begini. Kita gali parit di sekitar sini, nanti musuh nggak bisa masuk. Oh betul juga. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan apa yang seperti Salman sampaikan. Nah itu. Kemudian suatu hari Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan? Saya ya Rasulullah sedang mengawinkan korma. Jadi kepala putik dan serbuk sari dikawinkan. Karena ada tuh kita belajar biologi begitulah. Karena saya nggak mendalami bidang pertanian. Gitulah kurang lebih ya. Kalau salah tuh dikritik. Nah, begitulah saya lakukan ya Rasulullah. Karena dengan begitu buahnya akan menjadi banyak. Apa yang disabdakan Rasulullah kurang lebih apa yang udah ditakdirkan oleh Allah terjadi, dia akan terjadi. Tidak ya tidak, kurang lebih begitulah saya baca dalam hadisnya, dalam riwayatnya. Sehingga sahabat tidak melakukan pengawinan pohon korma itu, penyerbukan. Sahabat itu tidak melakukan penyerbukan karena mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ternyata pada panen kormanya tidak sebagus sebelumnya. Nah, kemudian rapor pada Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau nggak salah saya, beliau bersabda itu, engkau lebih tahu tentang urusan duniamu. Begitulah. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah juga sama kita. Muhammadun basarun walaisa kal basari bal huwa yaqutuhu wa nahnu kal hajari. Muhammadun itu, Rasulullah itu basarun, manusia sama seperti kita, makan juga, minum juga, terkena luka juga, sedih hati beliau juga sama dengan kita, jualan juga sama dengan kita, punya keluarga sama. Bal huwa yaqutuhu, akan tetapi beliau itu kalau misalnya diibaratkan batu-batu, beliaulah batu mulianya. Wa nahnu kal hajari, kita ini batu biasa aja, batu kolar aja. Dia itu yakutnya, batu yakutnya itu, batu mulia itu. Begitulah perumpamaannya, namanya juga perumpamaan. Menunjukkan bahwa beliau yang paling mulia di antara semua makhluk. Nah begitu. Tapi urusan-urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kira-kira engkau lebih tahu urusan duniamu. Makanya wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak menyampaikan sesuatu kecuali dia merupakan wahyu. Nah itu makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca salawat karena itu udah merupakan wahyu dari Allah. Ya yang kita diajarkan di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, shollu, berselawatlah, 'alaihi kepada Nabi, wasallimu taslima, dan sampaikan salam yang sempurna. Nah itu kenapa saya bilang ini, karena ada saudara kita yang mau WA nih. Ustaz, saya ini membaca salawat ujiannya berat banget. Dicuekin sama suami lah, ujian inilah, ujian itulah, segala macam ujian kemiskinan, jangan tanya, udah makanan sehari-hari itu mah. Kenapa begini ujian saya berat? Saya takut mengamalkan sholawat. Oh jangan seperti itu iblis sudah main di sekitar kita. Kenapa? Jangan baca sholawat, nanti ujianmu jadi berat. Padahal dia ngajakin kita untuk tidak membaca sholawat. Padahal Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca sholawat. Apabila engkau tambah, wa in jidka fahairul laka, apabila engkau tambah bacaan salawatmu itu akan semakin baik buat dirimu. Tetapi kita ditakut-takutin, terutama tentang kepakiran. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah menunjukkan kepada kebaikan, sedangkan setan menakut-nakuti kepada kepakiran.
kepada kepakiran, kepada takutan. Kan banyak anak takut, kenapa ntar ngasih makan ya bagaimana. Kita pikir kayak gitu kan. Padahal setiap yang lahir Allah jamin rezekinya. Kulu dabatin bil ardi ila 'alallahi rizquha. Wa ma min dabatin bil ardi. Wa ma min dabatin bil ardi ila 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di bumi ini, apa itu makhluknya, makhluk melata sekalipun, tidak ada yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Semua dijamin. Jangankan tingkat kita, cangcilung aja yang seumur hidupnya di dalam bambu. Kan ada tuh yang putih-putih seperti ulat tapi putih dia warnanya. Kayak belatung tapi gede. Gede seperti jari kelingking kita tuh. Adanya di dalam bambu. Itulah cangcilung, ulat bambu. Dia hidupnya di dalam bambu. Tapi rezekinya Allah kasih. Ada rezekinya. Ada aja. Apalagi kita yang otaknya dikasih Allah. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang menghapus manusia dari daftar sial? Apa itu daftar sial? Seharusnya kita jadi miskin, seharusnya kita jadi susah, seharusnya kita jadi menderita. Tetapi Allah menghapus itu semua dengan cara apa? Perbanyaklah membaca salawat kepadaku. Perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Salawat Nabi, salawat Ibrahimiyah, salawat Munjiat. Kita ulang-ulang, kita baca. Coba bayangin, kalau kita diuji dengan suatu ujian, kita pikirkan. Tapi kita kalau miskin aja kita bilang kita diuji. Sedangkan kaya kita merasa kita nggak diuji. Wah, gue dikasih nikmat luar biasa nih banyaknya. Kita nggak sadar itu, padahal kita sedang diuji. Orang kaya yang hartanya banyak, dia sebenarnya sedang diuji dengan kekayaannya. Dia apakah masih sholat subuh? Apakah dia nggak sholat asar? Apakah dia masih jamaah di masjid? Apakah dia masih rajin membaca Al-Quran? Apakah dia masih bersalawat? No, belum tentu. Karena udah lupa, sibuk nih. Besok mau main golf, besok mau ketemu klien, besok mau meeting. Akhirnya kita udah lupa. Ya bukannya nggak boleh, boleh. Apakah orang kaya kagak boleh? Tentu boleh. Abdurrahman bin Auf kaya. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya. Ali juga termasuk banyak kebunnya, perkebunannya banyak itu di Madinah Ali. Cuma yang dilarang adalah lalai gara-gara masalah kekayaan. Nah itu biasa orang kaya kan suka begitu tuh. Kalau saudaranya datang, gak usah jauh-jauh lah. Ini kita lihat sehari-hari kehidupan saudara kita. Datang dia nih mau minjem duit. Padahal kalau orang datang mau nganterin duit, mau bilang, mau bang, bilangnya kan kata Baba, suruh ke rumah, tanah yang di Cisalak mau dijual. Dibilang, abang sudah ke rumah, tanda tangan di sini, bapak mau jual, ntar dibagiin. Dia bilang apa? Datang dia tuh mau minjem duit. Orang kaya kan pikirannya begitu, takut banget. Kalau penguasa, raja, takut pangkatnya, kerajaannya, jabatannya, takut hilang. Orang kaya, takut hartanya hilang. Makanya kalau saya kan, kalau berpikir, gua mah kagak pernah naruh harta dalam hati, bodo amat mau hilang, mau kagak. Bang, kemarin helm yang dipinjam hilang. Alah biarin aja hilang, kita beli lain. Kagak ada duitnya, biarin tuh juga ada. Kagak usah dipikirin. Nih bang, itu yang kita kasih pinjam kagak dipulangin. Udah biarin Mungkin dia belum punya duit kali mah, biarin Jojo pakai. Saya kagak pernah naruh harta dalam hati. Udah biarin aja. Kita mati juga kagak dibawa. Nah itu biarin aja, cuek aja udah gak masalah itu. Yang penting bagaimana kita setiap hari bisa tersambung dengan Rasulullah. Saya dengar suatu ulama mengatakan di akhir-akhir zaman ini yang paling bermanfaat adalah amalan kita paling bermanfaat setelah ibadah wajib adalah kita membaca sholawat. Paling bermanfaat itu emang benar. Orang yang rajin membaca sholawat insya Allah ibadahnya meningkat. Rajin sholat sunat, nggak jadi pelit. Rajin tahajud, rajin sholat duha, pengen membaca surah nabawiyah. Masa sejarah Nabi aja sih gue mau baca sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena dia membaca sahabat-sahabatku adalah bintang-bintang di sekitar rembulan. Rasulullah bersabda. Kemudian gue mau baca juga hadis. Hadis membaca juga. Akhirnya belajar apa selain hadis? Ulumul hadis, rijalul hadis. Akhirnya baca ini doang. Harus baca fikih. Baca lagi buku fikih. Mulai dipelajari nama dia. Mulai dari Sapinatun Najah. Sampai kalau bisa mahali. Baca semuanya. Karena apa? Karena imannya meningkat. Kalau ini doang. Gue nanti kagak bisa. Gue kagak bisa baca kitab ini. Cuma baca terjemah aja. Pengen belajar bahasa Arab. Pengen belajar ilmu nahu. Mulailah diapalin. Mulai dari awamil, jurmiyah, sampai Imriti, Alfiyah, Ibnu Malik. Kalau bisa diapalin. Imannya nambah. Ilmunya nambah. Kagak pelajaran agama aja. Semua pelajaran juga penting. Ilmu itu penting semuanya. Ilmu apa tuh? Ilmu hal. Oh ya pelajarin. Mulai dah belajar yang lain. Jadi
meningkat ibadahnya, meningkat ketakwaannya. Mau gua masa gelar dokter berderet-deret, tapi kurang adab, kurang sopan. Gua harus mengubah jadi orang sopan. Gua harus jadi orang dermawan. Gua harus mengubah wajah jadi ramah, tata cara bicara, tata cara sama orang tua berubah. Itu berkah dan karomah membaca salawat. Coba aja orang yang nggak baca salawat, orang mulut-mulut, kalau ngomong udah main maki aja, main caci aja, orang itu kemungkinan besar jauh dari membaca salawat. Coba aja tengokin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan berhenti membaca salawat karena takut diuji. Nanti kalau saya baca salawat munjat 1000 kali ujian saya semakin banyak. Ya nggak masalah, emang kenapa? Namanya ujian, coba lihat. Di mana juga kita namanya ujian, tujuannya buat apa coba? Buat naikin kita ke kelas yang selanjutnya. Kita nih dari ujian nih semester 1 kuliah kita Fakultas Kedokteran. Ujian anatomi 1 supaya kita bisa belajar anatomi 2. Kita belajar, kalau kita nggak lewat anatomi 1 bagaimana kita mau masuk anatomi 2? Belajar lagi semester 2. Semester berapa itu? Menulis resep 2 SKS kalau dulu, kalau sekarang saya kagak tahu karena udah banyak berubah. Kemudian kita belajar lagi ulumul hadis 1. Bagaimana kita mau belajar ulumul hadis 2? Ulumul hadis 1 kita nggak pelajarin. Kita pengen belajar Alfiyah Ibnu Malik. Imriti aja kita nggak hafal. Jurmiyah kita nggak paham. Bagaimana? Nggak usah jauh-jauh. Sekarang di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik diterangkan nih. Munada yang mengawali mudhof ilaih itu dibaca nasob. Orang nasob aja kita nggak tahu. Munada kita nggak tahu. Mudhof ilaih kita nggak tahu bagaimana kita membacanya. Makanya dimulai dari yang tingkat rendah, lalu meningkat. Begitu juga dalam hidup kita. Jadi dari tambah ujian lagi, naik derajat kita. Nah, begitulah kira-kira. Mudah-mudahan. Nah, coba lihat Rasulullah. Rasul-rasul yang lain juga sama. Ujiannya berat banget. Ibrahim, ini ro'aitu fil manami Ani ajbahuka pangzur majataro. Wahai anakku, saya bermimpi melihat dalam tidur saya menyembelihmu. Bayangin, anak satu-satunya yang paling disayangin waktu itu. Ishak kan belum lahir, baru Ismail doang. Suruh sembelih sama Allah. Coba kita disuruh korban 100.000 aja, males nggak mau 100.000 kan sayang, bisa buat beli beras. Kita kagak mau. Cobain. Rasulullah berat banget ujiannya. Beliau tinggal di Mekah, dari masih kecil di Mekah, lalu disuruh hijrah ke Madinah. Orang-orang Mekah yang mau diajak ke petunjuk pada kagak mau, pada musuhin beliau. Akhirnya beliau mengungsi, hijrah ke Madinah. Ditinggalin kampung halamannya. Sedih banget. Kemudian lagi siapa lagi? Nabi-nabi lain. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan ya abati ini aro ahada asaro kaukaba wasam sawal komaro raituhum li sajidin. Wahai ayah, saya melihat ada 11 bintang, rembulan dan matahari, mereka bersujud kepada saya. Kata Nabi Yakub apa? Ya bunaya la taksusuru yaka alahi watika payakidulaka kaida. Wahai anakku, jangan ceritain mimpi itu kepada saudaramu. Ternyata apa? Ketelepasan ngomong mungkin. Jadi saudara-saudaranya tahu. Akhirnya dengki Nabi Yusuf, akhirnya dimasukin ke dalam sumur, dibawa keluar dari negeri. Dari negeri itu ke Mesir, dijual jadi budak. Kayaknya coba dipenjara lagi Nabi Yusuf karena fitnah. Naik derajat. Coba kalau misalnya nggak difitnah, kan belum tentu dia ketemu sama orang yang bermimpi juga. 2 orang bermimpi, yang satu bermimpi membawa roti, yang satu bermimpi menyediakan air. Nabi Yusuf bilang, adapun kamu yang bawa roti, kepalamu itu kamu akan disalib dan kepalamu dipatokin burung. Sedangkan kamu yang membuat air minum, yang mimpi itu dua-duanya para pembantu raja. Kamu akan dibebaskan karena kamu selamat dari tuduhan ini. Ternyata mereka itu disangka meracuni makanan raja, sehingga dua-duanya ditahan. Nah kemudian dilepaslah sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, sesuai dengan takwil mimpi. Nah setelah itu raja bermimpi, wahai para penasehat raja, para penasehatku, aku bermimpi melihat ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakanin sama sapi yang kurus-kurus. Lalu ada 7 gandum yang cakep-cakep. Juga ada gandum yang udah pada, orang Betawi bilang udah pada tembuhuk. Gandum itu udah pada puso. Apa yang terjadi?
Coba takwilkan mimpi saya. Nah, orang yang bawa air minum itu, yang waktu itu ditakwilkan mimpinya, Yusuf kedengeran dia. Baginda Raja, saya pernah di dalam penjara, saya adalah satu orang anak muda, beliau itu pintar benar menakwilkan mimpi. Mungkin dia tahu mimpinya. Bawa sini. Nah, siapa orang itu? Yusuf namanya. Bawa sini. Akhirnya raja menceritakan, seperti ini mimpi saya. Apa menurutmu Yusuf? Mada piro'ika. Apa yang menurut pendapatmu? Ya baginda raja, nanti akan ada 7 musim, 7 tahun musim panen dan 7 tahun musim paceklik. Nah, itu yang terjadi. Akan terjadi itu di negeri ini. Ya Yusuf, bagaimana caranya supaya itu? Oh begini baginda raja, kita harus menampung, menyimpan. Ketika musim paceklik, musim panen kita simpan, jangan dimakan semua. Nanti untuk persiapan musim paceklik. Kata raja, ya udahlah kalau gitu sekalian aja. Sekalian gimana baginda raja? Kamu kan yang ngerti ini, ya udah kamu jadi menteri. Coba bayangin kalau seandainya Nabi Yusuf kagak melihat 7 bintang dan rembulan, dan kemudian dia tidak didengki sama saudaranya, nggak dimasukin ke dalam sumur, kagak dijadiin budak ke Mesir, nggak dimasukin penjara, mana Nabi Yusuf bisa jadi menteri? Allah udah takdirin kayak begitu. Nah kalau sekarang kita terasing di negeri asing, kita nggak tahu, aduh ya Allah sedih banget gua gara-gara nyari duit gua kudu di negeri lain. Kita nggak tahu kadang di negeri lain itu Allah membukakan pintu rezeki buat kita. Usikum warahmatullahi. Jangan takut mendapat ujian, pokoknya yang penting kita baca sholawat, insya Allah kita berkah. Insya Allah di balik kesulitan, inna ma'al usri yusro. Di balik kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Jangan takut menghadapi ujian. Insya Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Banyak-banyak membaca salawat. Ketika Nabi Idris bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia selamat dari daftar sial? Beliau bersabda, banyak-banyaklah membaca salawat kepadaku. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini mah nggak beriman ya udah biarin aja, dia nggak dengar nggak ada masalah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sampaikanlah salawat kepada beliau Rasulullah dan sampaikan salam yang sempurna. Yang mau membaca salawat cuma orang beriman aja. Yang kagak baca salawat bukan orang beriman, karena Allah mengatakan sallu ya ayyuhallazina amanu, diperintahkan oleh Allah, lalu disauti oleh kita orang beriman. Untuk apa? Untuk membaca salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.